Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Senin 23 Januari 2023 dengan judul Kita Harus Menghormati dan Melayani Allah. Ayatnya di dalam Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Adalah tujuan Tuhan untuk mewujudkan melalui umatnya prinsip-prinsip kerajaannya, agar dalam kehidupan dan karakter mereka dapat menyatakan asas-asas ini. Dia ingin memisahkannya dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan kehidupan dunia. Dia berusaha untuk membawa mereka dekat dengan dirinya, agar dia dapat memberitahukan kepada mereka kehendaknya. Dengan tangan yang perkasa dan lengan yang terulur, Tuhan mengulurkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Luar biasa pembebasan yang dia berikan untuk mereka, menghukum musuh mereka dengan kehancuran total yang menolak untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan ingin memisahkan umatnya dari dunia dan mempersiapkan mereka untuk menerima firman-Nya. Dari Mesir, dia memimpin mereka ke Gunung Sinai, di mana dia menyatakan kemuliaan-Nya kepada mereka. Di sini tidak ada yang menarik indera mereka atau mengalihkan pikiran mereka dari Tuhan. Dan ketika orang banyak yang memandang ke pegunungan tinggi yang menjulang di atas mereka, mereka bisa menyadari ketiadaan mereka sendiri di hadapan Tuhan. Di samping kebutaan ini, tak tergoyahkan kecuali dengan kekuatan kehendak ilahi. Tuhan berkomunikasi dengan manusia dan agar firman-Nya selalu jelas dan ada dalam pikiran mereka. Maka di tengah guntur, kilat, dan dengan keagungan yang mengerikan, dia memberikan hukum yang telah dia berikan di Eden dan yang juga merupakan salinan dari karakternya. Dan kata-kata itu ditulis di atas loh batu oleh jari Tuhan. Dengan demikian, kehendak Tuhan yang tak terbatas diungkapkan kepada orang-orang yang dipanggil untuk memberitahukan kepada setiap bangsa, kaum, dan bahasa prinsip-prinsip pemerintahannya di surga dan di bumi. Untuk pekerjaan yang sama, dia telah memanggil umatnya di generasi ini. Kepada mereka, dia telah menyatakan kehendaknya, dan dari mereka, dia membutuhkan kepatuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin-poin penting yang kita dapat peroleh melalui renungan kita hari ini, bagaimana Tuhan inginkan kita dipanggil untuk menjadi anak-anak-Nya. Dan dalam penerimaan panggilan itu, kita dibentuk untuk menjadi kumpulan anak-anak Allah yang siap untuk menyaksikan dirinya dan karakter tabiat yang dipantulkan Kristus yang sudah kita terima lewat pekabaran firman-Nya. Setelah kita hidupkan dan pancarkan melalui kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang lain dapat memandang Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Untuk inilah kita dipanggil, yaitu menjadi pelayan bagi Tuhan. Dan kesempurnaan iman kita juga akan terbentuk dalam pekerjaan itu. Pada saat kita melayani, di sanalah proses penyelamatan bagi kita juga. Karena pada saat kita merasa bahwa keselamatan itu pun sudah cukup bagi kita sendiri dan tidak ada kerinduan untuk mengabarkannya kepada orang lain, di saat itulah sebenarnya kita ibaratkan seperti laut mati yang tidak berguna, dan Tuhan, saudaraku, akan menolak saudara dan saya. Semoga kita akan diteguhkan, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan Engkau pada hari ini. Kembali karunia kehidupan yang Engkau percayakan menjadi satu tanda kasih dan juga kesempatan bagi kami untuk dapat memiliki waktu dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah waktu itu juga kami pakai sepenuhnya, Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan dalam memancarkan akan kasih Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan akan dilihat, Yesus akan ditinggikan. Ya Bapa, terpujilah Engkau. Biarlah kiranya Engkau yang akan menuntun kami semua umat-umat Tuhan dimanapun berada, baik di pedesaan, di perkotaan, dan dalam aspek pekerjaan yang berbeda-beda. Kami percaya Tuhan akan pakai semuanya itu menjadi satu alat untuk kami akan memuliakan Engkau. Berkati umat-umat-Mu dengan berkelimpahan, sehingga dalam rencana dan juga pekerjaan yang dilakukan menjadi satu sarana membawa kecukupan untuk kebutuhan.
Berkati orang tua dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan, dapat menuntun anak-anak yang Engkau percayakan, sehingga dapat bersukacita dan berbahagia. Lebih lagi Bapa, harapan kami tentunya membuat anak-anak juga akan menjadi anak yang setia di dalam dunia ini menantikan kedatangan-Mu. Bapa, berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada. Tuntunlah mereka menjalani masa indah mereka dalam kesehatan dan umur yang panjang. Biarlah mereka juga tetap dapat memuliakan Tuhan. Bapa, semoga kasih yang sama kami nikmati di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.